Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Lukman Hakim Hamid selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamid, yang terhormat Ibu Hariyatik MSI selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Hamid, yang terhormat para Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa tazim saya kepada beliau-beliau sekalian. Dan yang saya hormati para hadirin jamaah, para hadirin hikmah Ramadan. Puji syukur Alhamdulillah bahwasannya pada hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan. Di antaranya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan sehat walafiat. Sehingga dengan izin Allah, kita masih bisa berkumpul dalam acara yang mulia ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Perjuangan dan Doa Kedua Orang Tua. Para hadirin jamaah hikmah Ramadan, dimanapun berada, para orang tua selalu mendambakan putra-putrinya sukses dan berhasil. Apalagi di zaman sekarang ini, berbagai cara dilakukan untuk menuju kesuksesan dan keberhasilan putra-putrinya. Selain bersekolah dan tempat pengajian anak, orang tua rela memasukkan putra-putrinya ke berbagai les privat yang tidak murah biayanya. Bahkan kadang-kadang kita sampai berdecak kagum mendengar besar biayanya. Namun, orang tua rela dan ikhlas melakukannya demi kemajuan putra-putrinya. Bahkan untuk menuju kemajuan putra-putrinya, seorang ayah rela bekerja dari pagi sampai sore, dan dari pagi sampai malam, dan dari pagi sampai pagi. Semua itu dilakukan untuk siapa? Semua itu dilakukan untuk kesuksesan putra-putrinya di masa depan. Subhanallah. Demikian pula seorang ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan, menyusui, dan merawat kita hingga dewasa. Sehingga seorang ibu merasa sedih bila anaknya dalam kesedihan. Sebaliknya, seorang ibu akan merasa bangga dan bahagia bila anaknya berhasil sesuai yang diharapkan. Seorang ibu juga rela bermandikan keringat, membantu para ayah mencari tambahan penghasilan, seperti berjualan sayuran, berjualan makanan, dan ada pula yang bekerja di kantor yang rela berdesak-desakan, berhimpit-himpitan di perjalanan. Subhanallah. Para hadirin jamaah hikmah Ramadan, telah diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan bukakan 2 pintu surga untuknya. Sebaliknya, barang siapa yang melanggar perintah Allah, durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan bukakan 2 pintu neraka baginya. Menyimak hadis Nabi tersebut, betapa besar peran orang tua untuk mengantarkan putra-putrinya di masa depan. Selain orang tua bekerja keras untuk putra-putrinya, orang tua juga rela dan tulus mendoakan putra-putrinya agar keinginan dan cita-citanya berhasil. Karena doa orang tua akan sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam hadis Nabi, ridallahu fi ridal walidaini, wa suktullahi fi suktil walidaini. Keridhaan Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Kalau kita renungkan hadis Nabi tersebut, betapa sangat rugi bila ada orang tua yang tidak mendoakan anak-anaknya. Karena jangan sampai orang tua menjadikan anak-anaknya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min zalik. Hadirin jamaah hikmah sekalian, dari tausiah di atas, sangatlah penting doa kedua orang tua untuk anak-anaknya. Begitu pula dengan kita sebagai anak-anaknya, haruslah berbakti kepada kedua orang tua dan sayangilah mereka sepanjang masa.
Sebelum saya tutup tausiah, ya, sebelum saya tutup tausiah ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun. Tukang beca membawa kardus berisi martil. Nelayan mengayuh perahu dengan sampannya. Jangan melihat badan al yang kecil, tapi perhatikan dan renungkan isi tausiahnya. Cukup sekian tausiah dari saya. Bila ada kesalahan dan kekhilafan datangnya dari saya, kesempurnaan dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.